ya. Sing leungit mah. Oh, ini untuk kabel nanti speaker ya. Semuanya ya, dan Masya Allah sudah pakai genteng. Gagah ya motor. Lewat sama Kang? Kapal itu. Oh, ka dieu jalanna. Ya. Oke. Bisa teh Kang? Ya, Saya turun dulu Kang. Sok akan ke harapan ka itu. Ya, yuk Kang. Yuk Kang, ke bawah dulu. Kawan-kawan, seharusnya saya melalui sana. Maaf ya pakai tangan kiri, melalui sana. Ya. Karena sedang dicor. Nah, jadi sekarang saya lewat sini tuh kan. Nih. Udah sampai sini sekarang. Nih Dynamic ini. Wah, molennya nih. Ayo siap. Wah. Ya. Kalau kemarin kawan-kawan itu corannya masih di bawah, jadi kita masih bisa melalui balai desa. Kalau sekarang sama sekali udah nggak bisa lewat sini Kang ya? Iya. Oke Kang, lewat kampung apa ini Kang? Kampung Legoknya nang. Legoknya nang, asik. Nang. Ah, tapi oke nih Kang, Akang bisa nih? Bisa. Ya, sip lah. Awas Kang, pelan-pelan Kakang. Aduh. Aduh, bisa Kang? Bisa. Kecil tapi apa namanya? Saetik tapi lumayan gitu kan. Oh, kita melalui kampung Legok Nyenang nih. Aduh. Kalau sulit saya turun Kang. Enggak apa-apa. Nah, ya kalau sulit, pokoknya kalau sulit saya turun ya. Ya. Jangan dipaksa. Apalagi menimbulkan kecelakaan, jangan. Allah. Oh, melalui. Saya juga bawa ini kawan. Saya juga bawa ini nih, jadi agak repot juga nih megangnya nih. Aduh. Oke kawan-kawan, jadi saya tadi keluarnya dari daerah sini kawan-kawan. Ini kan masih dicor. Harusnya kan saya dari sana bisa ke sini nih langsung. Tuh ke sini kawan-kawan. Karena dicor tadi saya agak lumayan repot melalui Kampung Legok Nyenang. Dan sementara untuk Kampung Pasir Kopo ya itu adanya di, mohon maaf pakai tangan kiri, di lereng gunung sebelah sana kawan-kawan. Masih jauh banget ya. Kawan-kawan petualangan dalam desaku, karena ini detik-detik waktunya sholat Jumat tiba. Jadi sebelum saya sampai ke Kampung Pasir Kopo, saya akan Jumatan dulu di sini nih. Lepas Jumatan kita lanjutkan perjalanannya ke Kampung Pasir Kopo kawan-kawan. Alhamdulillah Jumatan sudah selesai dan kita akan lanjut ke Kampung Pasir Kopo kawan-kawan. Alhamdulillah pada pulang Jumatan. Ya ini. Waalaikumsalam Kang Ikin. Maaf punten pakai tangan kiri Kang Ikin ya. Itu buat biasa seperangkat penyemangat. Ya. Wah, kunaon eta Pak RT? Kunaon jelek kunaon Pak RT? Digebros karena kloset. Aduh, digebros karena kloset. Duh, yang mudah-mudahan saya nggak damang Pak RT-nya. Mohon, mangga tuh Pak RT abdi balik ke Pasir Kopo heula nya. Nah, kawan-kawan petualangan alam desaku, itu yang dibawa oleh Kang Ikin biasa rokok, kopi dan makanan. Ya, dan untuk besok tapi alhamdulillah. Waduh. Wah. Ibu-ibu ada yang lagi wotram ya. Tahu aja ibu-ibu harus Jumatan. Cilok. Wah, makan apa? Cilok. Ibu-ibu udah ramang. Alhamdulillah. Waduh. Wah, bener-bener ini mah. Banyak bener. Mantap nih. Ah, yakin ini siapa yang bikin ini cilok? Ini Bapak Jojok. Wah, iya mau bener-bener iya mau kawan-kawan lihat. Tuh, batur mah biasa sok ngaliwatnya. Iya. Iya mau makan cilok. Mantap Wah, luar biasa. Ah, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa, nggak usah. Saya agak ngos-ngosan nanjak. Wah,
Neng, itu siapa namanya itu? Neng siapa namanya? Lupa lagi saya. Hah? Neng Epa. Neng Epa, ini anaknya Pak Ikin. Nah, ini Pak Ikin, kepala proyek. Ini anaknya yang cantik nih. Neng Epa, udah dapat kerjaan belum? Belum, tuh. Ya, sabar Neng, Neng baru keluar. Ya, untuk mendapatkan sesuatu itu memang butuh waktu. Wah, yuk nanti cabenya menikatnya ngakir teh. Bakat kulada. Allah Akbar, mangga teh lajengkeun sok. Sok lajengkeun teh. Sok atuh Kang Ikin. Eta gerak makan. Tepati ieu nu kitu mah. Oh, tepati. Kang, itu saya bawa kubah segede gitu Kang, cukup kali ya? Cukup. Karena kalau gede teuing ogenan kan teu pantas Kang. Teu pantes teh Ya, jadi ini saya sesuaikan lah ya. Karena hari ini hari Jumat jadi kan akan libur ya. Ya, oke, tidak apa-apa Kang. Sok siapkan ibu-ibu mangga lajengkeun abdi mah bade ningali masjid ibunya. Mangga Ibu, assalamualaikum. Oke kawan-kawan, sekarang saya akan melihat perkembangan terbaru dari Masjid An-Nur ini ya Kang ya. Nah ya, sekarang sudah pakai genteng ternyata kawan-kawan. Ya alhamdulillah. Masya Allah sudah pakai genteng. Apakah sudah pakai genteng semua? Sepertinya sudah kawan-kawan ya. Dan mari kita lihat tingginya masjid ini. Wah Kang, ini Kang yang saya suka Kang. Tinggi begini Kang nih. Asli bener Kang. Ya tinggi begini kawan-kawan nih. Nah ini juga kan ternyata ini juga tidak kena ke ininya Kang ya. Tidak kena ke apa namanya ini. Cuma yang ininya aja tidak kena atap orang maksud saya. Cuma yang ininya aja ya. Tetap aja ini harus dibongkar. Oke Kang Ikin. Oke. Mengenai tanah ini jadi kan akan dijual? Ya, jadi. Ya, ada orangnya tidak? Ada. Ya udah nanti mungkin selepas ini kita akan panggil orangnya untuk sama-sama kita bayar. Saksinya nanti ada Kang Ikin dan orang-orang yang di sini ya. Jadi harus banyak saksinya ya. Oke, dan sekarang mari kita lihat kawan-kawan perkembangan terbaru selain ada pemasangan genteng tadi ya. Dan inilah kawan-kawan pemasangannya ya, pemasangan gentengnya tuh dengan rangka-rangkanya ini. Oh jadi ini rangkanya kuat Kang ya ini ya? Ada 2, 4, oke tidak masalah. Ya, oke lah. Jadi tinggal pemasangan kubah nanti di sebelah atas sana ya Kang ya? Kubah, oke ya mantap lah, alhamdulillah ya. Untuk dalam kelihatannya sudah plester semua Kang? Sudah plester semua ya. Nah ini yang saya suka Kang, ini nih apa namanya tinggi begini nih Kang. Tinggi kan tadi kan saya Jumatan di bawah tuh Kang. Ya. Nah Kang gini Kang, saya melihat tadi Jumatan di bawah dari sisi bangunan itu sebetulnya ya itu kan memang selera orang masing-masing Kang. Tapi ini selera saya aja nih. Kalau dari jendelanya ini Kang tingginya sudah oke banget Kang. Ini sudah oke banget, pas banget kalau menurut saya ya. Lalu Kang Ikin apa namanya plafonnya nanti itu harus 10 cm yang itunya aja Kang, 10 Kang. Celahnya aja. Kalau tadi yang di masjid di bawah itu kira-kira berapa ya? Yang itu paling 8 cm tuh. Oh berarti kalau itu 8 cm berarti kita harus 15 Kang. Kalau 10 percuma Kang, bedanya cuma 2 cm nggak signifikan. Karena yang tadi Kang terlihat ngap Kang. Ya, dan lagi Kang ya. Nah, berarti itu udah sepakat yang 10 cm ya? Celahnya ya, celahnya aja. Nah, Kang, terus ininya nih Kang nih, saya sih lebih suka belang begini Kang. Ya, tadi Kang saya lihat itu pendek sekali. Apa namanya? Apa sih namanya itu Kang? Mihrab ya? Imamnya kan tempat imam di sana. Lalu dia dikasih ini kawan lengkungan untuk mihrabnya gitu. Pendek sekali dan kelihatan jadi ngap gitu Kang. Alhasil beda dengan seperti sekarang ini Kang. Duh Kang. Kalaupun Akang mau nanti yang tinggi aja Kang. Yang tinggi yang pepetin ke atas. Tapi kalau menurut saya sih mendingan belang aja begini. Begini aja ya. Masjid-masjid sekarang begitu Kang. Jadi apa ya? Mungkin Akang bisa lihatlah dari sini sekarang ke sana gitu. Jadi lebih belang gitu loh. Lebih apa ya? Pandangan itu lebih leluasa gitu dibanding dengan apa namanya pakai apa itu ya namanya apa sih namanya profil itulah
Ya, lengkungan di sini nih kawan-kawan, maksud saya. Nah, lengkungan di sini itu kan jadi nambah depak gitu loh, apa ya? Pendek. Ya ini lebih baik begini kalau menurut saya. Oke, untuk bagian dalamnya ini sudah diplester semuanya ya, dan kita lihat ke bagian kamarnya deket imam ini. Coba kita lihat ke sebelah sini kawan-kawan. Nah, oh ini juga sudah terplester kawan-kawan. Ya, sedikit lagi yang mana? Oh, yang sebelah sini nih kawan-kawan nih. Tinggal ini nih. Ini mah setengah jam juga beres kawan-kawan ya. Jadi saya anggap untuk bagian dalamnya ini semuanya sudah terplester ya. Tinggal mungkin nanti pengacian aja sama pelapon ya. Setelah itu kawan-kawan ya udah berarti tinggal mikirin kanopi ke depan. Ini Kang Ikin, saya ini sinergi sekali dengan Kang Ikin ya, masalah jendela yang besar dan tinggi seperti begini. Ya inilah kawan-kawan yang saya harapkan. Ya jadi masjid ini benar-benar meskipun ukurannya 7x7, tapi dia memiliki apa ya? Kalau tinggi begini seperti memiliki luas yang lebih luas gitu loh kawan-kawan. Ya ukurannya yang lebih luas. Karena ya tinggi kawan-kawan, tinggi dengan jendela-jendela besar tuh. Wah pokoknya mah mantap lah pokoknya mah, saya mah suka banget nih ya. Oh ini untuk kabel nanti speaker ya. Oke, di situ satu sudah tertanam kawan-kawan, dan satu lagi sudah tertanam di sebelah sini juga. Oke, jadi kita akan pakai speaker dalam nanti karena masjid ini cukup luas ya, dan juga digunakan untuk rutinan, jadi harus menggunakan speaker. Kalau tidak nanti Pak Ustadznya capeknya apanya. Nih Pak Ustadznya ada nah ya. Capein Pak Ustadznya kayak gogorowokan. Udah gitu jamaahnya kayak ngarantukan deh. Jadi kalau speaker kan digebrak sama Pak Ustadz nanti. Kang Ikin untuk plafon nanti dari mana nih mulainya itu? Akang mau makunya dari mana nih? Coba tunjuk Kang Ikin. Dari ujung tembok aja, betul. Dari ujung tembok. Ya. Itu kan kita akan pakai 2 trap ya. Jadi boleh ujung tembok itu nanti yang bawahnya itu lebarnya 80 cm aja Kang Ikin. Ya. Dengan celah 15 cm ya Kang ya. Ya. Oke, dan karena itu nanti Kang untuk celahnya itu saya akan gunakan LED Kang. Ya. Jadi langit-langitnya itu menyala. Ya. Ya menyala kuning bagus gitu loh. Ya. Dan untuk yang depan ini gimana Kang Ikin? Mari ke sebelah sini Kang Ikin. Ini mau dari mana nih kanopi yang ini Kang Ikin nih? Ini dari ujung aja Kang, nggak ngambil dari ujung sini aja. Ya dari mana? Dari ujung sini. Ya, di sebelah. Aduh Kang kalau ngambil, Ketinggian enggak? Nggak masalah. Nggak maksudnya lebarnya mau dari mana nih? Boleh. Mungkin ngambil ina lebar ka dino kina ujung rumah eta 1 meter ya ka dia gitu supaya ulah ceret. Ya, jadi jangan sampai jatuhnya si kanopinya itu di sini Kang, maksud saya Kang nih. Jangan sampai di ujung genteng rumah ini. Iya. Karena nanti jelek banget Kang, cuma sepotong kanopinya gitu. Ya udah Kang coba atur si kanopi itu dari ujung genteng sini ya ke sana ya. Bikin letter L. Apa? Bikin letter L gitu di atasnya. Kalau bisa main kan mentok sama genteng ini nih. Oh iya, bukunya eta Kang aya eta. Terus gini Kang, itu atapnya mau pakai apa itu? Atapnya. Harusnya yang berbahan ringan Kang atapnya Kang. Coba nanti saya akan pikirkan untuk atap daripada kanopi ini. Karena kalau pakai genteng Kang, itu Akang mau pakai ini nggak? Mau pakai tiang nggak di sana? Pakai. Oh pakai. Ya kalau pakai boleh mungkin pakai genteng. Tapi kalau misalnya terlalu bebannya berat, mungkin kita akan pakai alderon Kang. Iya. Alderon aja ya. Iya boleh. Nah ini kawan-kawan yang saya maksud, jadi kanopinya jangan dimulai dari sini. Kalau dari sini ke sana, lantas yang sebelah sini nggak dipakai kanopi, itu akan sangat jelek sekali. Jadi tetap harus dari ujung sini kawan-kawan ke sana untuk pakai kanopinya. Berat ke sana, nanti untuk yang ini kita kasih talang air, terus itu kita kasih talang air sehingga dari genteng ini air jatuh tidak sampai ke sini kawan-kawan. Tapi kita akan alirkan yang sebelah sini kita akan tanam pakai pipa, suruh turun di bawah sini, di bawah sana. Sementara untuk yang ini kita akan alirkan ke sebelah sana, turunnya di sebelah sana kawan-kawan tuh di sebelah sana. Nanti kita akan izin dulu ya. Ya yang punya tanah ini tolong dikasih tahu.
Kang Ikin untuk genteng cukup? Cukup. Cukup ya, karena kalau untuk ini nanti kita akan pakai Alderon. Oh, WC. WC. Tempat wudhu bagaimana itu? Tempat wudhu. Ah, ya. Tempat wudhu itu berapa kira-kira gentengnya? Gentengnya. Pakai genteng yang biasa. Ya genteng yang seperti begini sama. Genteng ini paling 500-an. Karena kalau pakai genteng bekas nggak enak lah. Iya. Ya udah 500-an ya. Iya. Ya udah nanti untuk tempat wudhunya di sini Kang Ikin. Kang Ikin boleh nggak saya minta begini nih? Ya. Saya kan sekarang juga sedang membuat masjid di apa namanya di sebelah sana di daerah Pasir Tariti dan juga saya sedang membuat masjid di daerah Sukabumi Kang. Nah maksud saya gini Kang. Saya minta ada satu keran di sini Kang. Mari Akang sini Kang. Oh, di luar Ya ya. di luar sini Kang. Nih di sini nih Kang. Ada satu keran di sini. Entahlah sebelah sini atau mau di sebelah sini Kang Ikin munculnya nih. Yang penting orang kalau misalnya mau cuci itu bisa di sini Kang. Iya. Ya jadi sebelum masuk masjid orang bisa cuci dulu di sini gitu loh. Kan mungkin mah ya di nganggo ya. Oh, dinding. Oh, dinding. Nah, badan paling lah. Paling naruh keran di sini nih pas mau masuk. Oh yaudah boleh. Ya. Boleh Kang. Boleh di situ Akang pakai keran ya. Harus tuh Kang. Ya. Ya jadi supaya orang-orang tuh kadang-kadang gini Kang. Kaki kotor sedikit males Sana ya. ke sana akhirnya naik. Ya, kotor ke karpet kemana-mana. Ya. Jadi saya minta di sini ada keran nih Kang untuk cuci-cuci. Ya Kang ya, diatur sama Akang. Tapi keran itu juga jangan sampai jadinya nantinya mengotori ke dalam. Ya. Jadi mungkin sebelah sana sedikit supaya begitu keran dibuka airnya mengalir keluar ke sana Kang. Ya. Jadi jangan sampai ke dalam sini gitu ya Kang ya. Oke. Oh jadi ini mau dikasih ini ya? Iya. Setengah badan. Tengah badan. Oh ya udah oke. Untuk pagar nanti supaya nggak masuk ayam. Iya. Oke. Selanjutnya Kang Ikin itu kan sudah plester. Ya. Mau ngaci dulu atau plafon dulu? Mau ngaci dulu. Ngaci dulu. Ya Ya. oke saya setuju Kang, ngaci dulu ya. Dan jangan lupa Kang nanti untuk gipsumnya juga segera diorder. Ya. Gipsum list maksud saya. Iya, iya. Yang berapa Kang ukurannya? Yang 8 cm aja. Enggak, 10. 10. 10. Ya 8 terlalu kecil. Masjidnya kokoh begini pakai 8 cm nanti nyilimpring Kang. Iya. Pakai yang 10 terus listnya yang biasa aja Kang yang polos. Polos biasa gitu. Jangan yang bunga-bunga yang ada emas-emas begitu jangan Yang ya. polos aja ya. Oh, yang biasa aja Kang. Ya. Itu mengenai list. Oke ya Kang ya segera diorder butuhnya Kang berapa. Selanjutnya untuk plafon mungkin naiknya nanti setelah pengajian ya. Iya. Terus untuk kaca ini bagaimana? Nanti kalau kaca mah udah kelar bikin ram. Ram. Atau iya. Berarti Akang gini aja yang lain mungkin bisa ngaci. Iya, saya. Akang mungkin mulai di ram. Iya. Gitu loh ya dan Kalau pintu. udah beres ram kan ada ukurannya gitu kan kaca. Ya. Ya nanti itu pesan ke Pak Haji langsung ya. Iya. Yang 5 mili. Iya. Hati-hati Kang karena ini cukup tinggi-tinggi Kang. Iya. Ya, cukup tinggi dan cukup luas. Jadi yang 5 mili kuat nggak itu? Kuat. Kuat ya? Iya. Kalau nggak kuat naikin 8 mili. Iya. Ya oke. 5 mili kuat ya. Cukup lah ya untuk segede gini ya. Oke. Pintu pakai kaca sepotong ke atas. Hah? Pintu. Nah, itu terserah kepada warga di sini. Masalah pintu mau pakai kaca mau enggak terserah. Iya. Tapi aman tidak. Aman kalau di sini. Nah, itu jangan sampai pintu pakai kaca kebanting brang nanti. Ya. Dan aman. Hah? Aman. Ini mau sliding kan? Enggak pakai engsel. Pakai engsel aja. Iya. Ya udah terserah. Waduh, kalau pakai engsel jangan Kang. Saya nggak mau pintu pakai engsel, Pakai kaca. pakai kaca. Udah pasti ngagubrak Kang. Kena angin lah, kena segala macem. Anak kecil gubrak, udah nggak aman Kang. Iya. Jadi pintu mah full papan aja. Iya. Ya cuma desainnya saya serahkan kepada Akang ya. Iya. Gimana Kang Ikin untuk kayu, untuk plafon? Kayu tinggal segini lagi nih buat plafon. Oh, pasti kurang. Masih kurang. Ya minta ke Haji Irfan karena itu harus diplafon Kang. Iya. Ya dari ujung sana sampai. Oh untuk yang kanopi itu mau diplafon nggak? Kanopi. Gimana tuh Pakai kanopi? ini mah nggak usah kayaknya. Nggak usah ya? Iya. Ya udah kalau kanopi nggak usah diplafon nggak usah. Berarti sekeliling ini aja yang diplafon ya sama atas ini. Ya udah Kang Ikin segera diorder itu
Lalu nanti cara ngangkutnya bagaimana karena itu lagi dicor, Kang. Ya, paling saya pesen dari sini aja. Oh, di sini. Oh iya benar. Kalau kayu kan pesen di sini. Ya Ya. udah, kayu pesen di sini. Terus nih Kang nih berkaitan dengan ngecor. Nih apa aja kekurangan-kekurangan nih? Kekurangan kalau sekarang sih belum. Belum ya? Ya udah mudah-mudahan sampai coran selesai nanti baru akan ada kekurangan deh. Ya. Ya karena terus terang nih nggak bisa Kang itu dicor Kang. Ya. Ya tadi saya masih mending lah corannya belum sampai ke depan sana, belum jauh dari balai desa. Kalau udah jauh mah udah amitabha Kang, udah sulit, udah nggak bisa. Ya. Ya oke. Soalnya sih semen masih ada. Sekarang kita akan melihat bahan-bahan yang sudah masih ada kawan-kawan. Ya ini ada ini nih, ada semen batu. Oh ya, Insya Allah kalau semen batu ini sampai dengan akhir mencukupi kawan-kawan. Cukup nih, sampai dengan akhir saya nggak mau beli lagi semen batu, udah cukup banget nih ya. Oke, lanjut. Ini hebel, ini untuk pembangunan ini tempat wudhu nanti. Ini juga akan mencukupi kawan-kawan ya. Oke, dan untuk keramik itu kemarin saya beli dari Cianjur. Saya sendiri ini yang order. Karena saya pengen yang terbaik. Karena gini Kang, terus terang, kadang-kadang keramik-keramik yang dari toko-toko tradisional itu dikasihnya yang KW. Iya. Udah begitu nggak nyudut Kang, kebanyakan gitu loh. Ya, sama jadinya. Jadinya repot. Dan ini khusus saya beli dari retail modern kawan-kawan. Mereknya ini Milan mereknya ya. Jadi ini saya beli dari retail modern di Cianjur kota nih. Iya. Ya insya Allah ini kualitasnya bagus kalau ini ya, karena saya minta yang KW1 yang bagus punya. Terus untuk peralon-peralon ini Kang ya. Ya. Ini peralon-peralon juga kita menggunakan WPC yang apa namanya Ruchika yang bagus punya. Semua yang bagus, nggak ada yang kaleng-kaleng kawan-kawan ya. Ruchika ini tuh, Ruchika. Nah tuh ya. Gimana Kang tadi? Pasir, Iya. kekurangan ya boleh diorder lagi, tapi ordernya pelan-pelan Kang ya. Ya. Supaya tidak berlebih nantinya Kang. Ya. Ya oke. Dan sekalian kawan-kawan mari kita lihat nampak dari sebelah sini tuh musolanya seperti ini ya, 2 trap. Kebetulan kubahnya sudah saya bawa, nanti saya datang lagi ke sini insya Allah kubah udah terpasang tuh di sebelah sana. Mari kita lihat lebih dekat lagi kawan-kawan. Sini kehalangan pohon pisang. Wah nggak kelihatan dari sini ya, malah di sana tuh kawan-kawan ya. Ini pokoknya, dan papan lisplang ini juga ini sudah terpasang seputarannya sampai dengan trap 2 ya Kang Ikin ya. Ya. Udah kepasang ya ini ya, lisplang semuanya ya. Wah mantap nih. Mungkin tinggal sekarang ini tahap yang paling utama yang Kang Ikin kerjakan adalah plester dan pengacian Kang ya, fokusnya ya. Ya. Oke. Pembangunan musola ini ya 100% didanai oleh keluarga besar almarhum Haji Cucu Sukiyati. Untuk itu mari kita doakan sama-sama kawan-kawan agar almarhum di alam kuburnya, dilapangkan di alam kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur, diampuni semua dosa-dosanya, dan tentunya ditempatkan yang mulia. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan ini juga saya menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga besar Haji Cucu Sukiyati almarhum. Maaf Pak, saya agak terlambat menginformasikan perkembangan terbarunya karena memang jarak tempuh dari kampung ini ke rumah saya itu juga cukup jauh. Terlebih lagi saya juga sekarang sedang membangun di kampungnya Muhammad Holil. Untuk Bapak Arwani di Bekasi, insya Allah masjid Bapak juga akan segera mulai dibangun ya. Jadi meskipun mungkin saya nanti terlambat menginformasikan kawan-kawan karena kesibukan saya, pembangunan masjid itu sedang dalam pembangunan kawan-kawan. Jadi tidak berhenti ya, tidak berhenti, terus berjalan. Dan setiap hari saya komunikasi dengan mereka bapak-bapak ya, melalui foto, lalu apa saja kekurangannya saya kontrol lah kawan-kawan. Jangan sampai mereka kehabisan barang sehingga para pekerjanya menunggu. Jadi itu saya harus kontrol kawan-kawan, harus dicek. Kalau misalnya ada semen batu tinggal sekian lagi, saya minta potokan gitu loh. Kadang-kadang ya mereka juga ya gitulah kawan-kawan. Saya sampai harus meminta buktinya gitu. Coba potokan gitu loh, saya mau hitung berapa. Jadi untuk itu kawan-kawan, kalau misalnya ada keterlambatan bukan berarti pembangunan itu berhenti
ya, tapi karena memang kesibukan saya menempuh jarak jauh untuk mengontrol daripada pembangunan tersebut. Weh, aya Bapak damang Pak, alhamdulillah. Naon ieu Bapak acung-acung jempol teh? Bagus. Apa yang bagus Pak? Bagus bangunnya tuh. Bangunannya bagus. Bapak harus di sini bagus. Terima ke saya. Ya, gitu. ini udah berapa hari ya? Nggak tahu. Mana Kang Ikin? Kang Ikin. Baru sebulan. Kang Ikin ini berapa hari Kang ya? Saya lupa nih Kang nih. Ini 26 hari kawan-kawan. Oke, udah naik genteng ya. Udah naik genteng. Bapak kan yang ini rumahnya ya? Ya. Nah, Pak, nanti saya mau izin. Ya. Mungkin nanti itu mau ditalang ya, Pak ya? Ya. Ditalang supaya nanti airnya tidak masuk ke masjid. Itu yang pertama. Terus nanti yang kedua saya minta tolong kepada Bapak. Bapak kan paling dekat. Kalau hujan ngagebret, mohon bantuan kepada Bapak dilihat ke sini mana yang bocor. Ya, nanti masih begini kita akan beresin. Nah, ya kayak gini ya. Jadi nanti kalau ada bocor ngagebret, hujan angin segala macam, bantu dicek ya Pak ya. Sebelah mana yang bocor, kasih tanda bocornya dari mana, nanti Kang Ikin akan betulkan dan tim. Nah, gitulah Pak kira-kiranya Pak ya. Jadi supaya nanti Bapak ibadah juga henteu kabocoran genteng ya. Oke. Oh, jadi ini baru 26 hari udah kepasang genteng, udah top ya Pak ya? Udah itu kencang itu kerjanya tuh. Kencang kerjanya Kang Ikin ya? Iya, kalau yang sono enggak nih kan. Sama sih. Ini beda ya? Karena saya juga melihat Pak. Ya, jadi katanya malam juga dikerjakan juga. Kerja begini. Gratis. Oh, genteng wah naiknya malam. Malam tuh 3 jam 12. Sama warga. Iya. Waduh. Kalau saya ke Bandung, kalau itu harus penting saya baru nyampe jam 12. Wah, saya kebagian udah. Oh, Bapak ke Bandung. Ada apa Bapak ke Bandung? Masjid mana? Masjid Akbar. Oh, Al-Jabar. Di Al-Jabar. Oh, Al-Jabar. Maghrib di Al-Jabar saya. Oh, maghrib di Al-Jabar. Tiba-tiba ini udah naik genteng. Wah, udah naik kan. Ya tuh kawan-kawan. Tahu tuh. Jadi ini katanya dikerjakan siang malam nih. Ya bersama warga di sini. Alhamdulillah lah. Jadi bisa menghemat daripada anggaran ya. Alhamdulillah. Insya Allah ini anggaran 120 Insya Allah akan mencukupi kawan-kawan ya. Karena sekarang ini keramik sudah terus mungkin nanti pasir Pak. Ya, saya rasa kaca ya, tuh di atas tuh. Ya, kaca, plafon, masih banyak. Menara. Plafon menara udah Pak, ada tuh. Udah ada, saya udah bawa. Ya. Jadi ini yang paling mahalnya nih kawan, keramik saya termasuk dengan untuk musola dan dinding musola itu sudah saya belikan. Ya, jadi mungkin nanti tinggal kaca, GRC, tapi itu masih ya. Terus kayu katanya masih kurang dikit-dikit. Nah, ini mungkin kayu yang mahal nih, kaso-kaso untuk plafon. Lalu mungkin nanti toren udah dibeli belum ya, saya lupa. Oh udah toren udah. Itu pesannya saya sama dengan keramik ya udah ya. Mesin airnya nggak ada belum. Oke, mesin air nanti saya akan siapkan juga ya. Ya alhamdulillah insya Allah kawan-kawan budget 120 mudah-mudahan mencukupi ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya yang penting harus cukup, kita cukup-cukupin. Ya alhamdulillah. Mantap lah. Pokoknya saya jujur aja kawan-kawan, warga Kampung Pasir Kopo tuh luar biasa. Sampai dengan hari ini semangat. Sampai dengan hari ini pengangkutan barang-barang material yang jauhnya kurang lebih 2 kilo nggak pernah ada yang saya bayar. Ya artinya mereka semua yang mengangkut. Wah termasuk genteng keramik semuanya. Terima kasih banyak Pak Abah. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ya. Pasti juga untuk kita bersama di sini ya Pak ya. Oke. Woi Kang Ikin sudah datang. Ini yang pemilik rumah ini? Ya. Oke. Akang ya. Akang pemilik rumah ini betul? Iya. Akang siapa maaf namanya? Jalud. Kang Jalud. Oke Kang. Karena ini masjid mepet banget dengan rumah Akang. Nah, mari sini Pak, sini Pak. Mungkin Bapak ke sebelah sini. Nah, ke sini Bapak ke sebelah sana. Nah, Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, ya. Jadi ini mau saya beli ya Pak ya, boleh ya Pak ya? Nah, kebetulan kan mau dijual ya Pak ya? Ya, kalau dijual sih mau. Berapa Pak harganya? Sih maunya sih mahal maunya. Iya berapa mahalnya?
Mahalnya berapa? 3 juta. Mahal amat 3 juta. 10 juta. Mahal amat. Gitu loh, Pak. Ya udah, jadi berapa Bapak mau keluarkan ini? Saya ingin tahu. Ayo, Pak. Kalau maunya sih mahal, gimana sih kalau mau mahal mau dibayar? Ya enggak, ini yang kemarin sudah saya dengar-dengar itu kan katanya harganya 5 juta. Iya. 5 juta ini luasnya berapa, Pak? Ya kalau ini 110. Wah, 110 kemahalan, Pak. Enggak, bukannya masa nanyakan meternya apa bagaimana harganya? Iya, ini 110. Arenya. Luasnya 110 meter Iya, persegi. itu. Iya. Satu are ya? Iya. Satu are 5 juta, enggak kemahalan itu, Pak. Mahal Enggak pisan. 4, Pak ya. Jangan. Saya lagi butuh uang, Pak, jangan banyak-banyak, Pak. Ini buat beli Apalagi keramik saya ini nanti. kan udah, ya kalau ngitung ke saya kerugian udah jelas lah kerugian. Ya enggak lah, Ya, Pak. ini gimana ini? Gini, Mananya? gimana ini? Ya ilah Bapak ini. Gimana ini? Emang mau diapain ini? Sedangkan cuma segini-gininya. Apa tuh? Punyanya. Oh gitu. Ini juga Sekarang Bapak rumahnya di mana? ya di Pasir Huni lah. Ah, itu punya rumah. Ya, punya rumah juga jelek sih. Bisa aja nih Pak Julan. Pak Janud. Apa? Pak Jalud namanya. Janud. Janud. Nah, Pak Janud bisa aja nggak punya rumah. Iya sih. Nggak taunya di Ya, sana ini kan cuma punya. segini-gininya rumahnya. Tanahnya juga cuma segini. Ya udah, Juga. jadi berapa? 5 juta aja. Oke. 5 juta. Coba Pak Janud sekarang kasih lihat batasnya dari mana ke mana bersama Pak Ustadz dan Kang Ikin sebagai saksi. Mari Kang Ikin, silakan Kang. Ya, batasnya dari mana-mana aja, sok mari. Enggak tadi ya ciri. Oh, jadi ini memakan bahu jalan kawan-kawan nih. Bukan bahu jalan, memakan jalan aja. Ini kan ini kan jalan dari kampung lain kawan-kawan ini ke sini nih ya. Untuk menuju ke kampung lain tuh ke situ tuh. Nah, jalan. Jadi tanahnya sebagian kepakai jalan. Enggak apa-apa, kita akan wakafkan ya. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal juga ya, memberikan jalan kepada orang lain. Kawan-kawan petualangan alam desaku, jadi tadi sudah diukur-ukur batas-batas tanahnya. Memang ini nanti Pak, tetap ini akan digunakan untuk umum. Namun kan dalam hal pembelian tanah ini kan harus jelas, gitu loh ya, karena memang supaya kedepannya nanti tidak terjadi masalah. Jadi yang diwakafkan masjid sampai mana, meskipun itu nanti ada dipakai jalur jalan, biarkan saja Pak. Ya mudah-mudahan ini juga menjadi pahala untuk almarhum Haji Cucu Sukiati. Jadi ini 5 juta aja nih ya, nggak bisa kurang. Iya, benar. Pokoknya ini semuanya aja, jangan ngobrol per are. Pokoknya ini semuanya aja kecuali rumahnya. Jadi yang saya beli kawan-kawan ternyata tanahnya saja, rumahnya enggak katanya. Sudah nggak apa-apalah, silakan Bapak angkut. Jadi nanti setelah ini transaksi Pak, saya minta langsung pembongkaran besok mungkin Pak ya. Karena kita akan melihat seperti apa keadaan masjid ini. Kita butuh apa-apa lagi dengan tidak adanya rumah Bapak. Ya, jadi sekarang kita akan bayar. Mungkin ini bapak-bapak yang ada di sini sebagai saksi, ya, sebagai saksi bahwa batas-batas tanah tadi yang sudah diukur itu akan saya beli dulu Pak. Nanti dari saya, ya, baru nanti diijab kabulkan, diwakafkan kepada kampung Pasir Kopo ini, ya Pak ya. Jadi untuk sementara ini kita akan beli dulu atas nama almarhum Haji Cucu Sukiati, ya Pak ya. Pak Janud. Ini uangnya 5 juta. Bapak buat apa sih Pak uang banyak-banyak Pak? Bapak ya. Saya buat apa Bapak di sini butuh uang banyak-banyak Pak? Pak Janud. 1 2 3 4 5. Oke, mari sini sebelah sini Pak Janud. Pak Janud sebelah sini. Sebelah sini, Pak Janud sebelah sini. Nah, ya gitu ya. Nanti dihitung lagi Pak Janud ya. Saya akan serah terima. Nah, sebelah sini Pak Janud ya. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, disaksikan ada Pak Ustadz, ada tokoh-tokoh masyarakat, dan juga ada Pak Ustadz, ada lagi saksi-saksi yang lain, dan juga termasuk anak-anak di sini Pak Janud ya. Nih disaksikan bersama. Jadi nanti Pak Janud jangan lagi ada klaim-klaiman ya. Jadi tanah Pak Janud ini yang depan masjid seluas kurang lebih 1 are 10 meter. Itu saya beli dengan nilai 5 juta rupiah Pak Janud ya. Oke Pak Janud, ini silakan uangnya diterima. Ya, ini pegang uangnya. Mari salaman sama saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyatakan ijab kabul pembelian tanah yang berada di depan Masjid An-Nur ini dengan luas 1 arus 10 meter ya, atau 110 meter persegi ya Pak ya. Dengan nilai 5 juta rupiah ya Pak ya. Ya, saya hari ini saya niat menjual Ya, tanah 110 meter dengan harga 5 juta rupiah. Ya. Sah nih Pak. Sah. Sah ya Pak ya, sah ya Pak ya. Jadi ini mulai hari ini tanah sudah menjadi milik almarhum Haji Cucu Sukyati. Ya. Bapak hitung dulu uangnya. Ya, hitung dulu Pak. Ya, hitung dulu. Bapak tenang. Bapak hitung dulu ya. Yang penting sekarang sudah dibeli. Ya. 2, 3, 4, 5. Pak Janud sudah dihitung uangnya? Udah? Pas? Pas. Pas berapa? 5 juta. 5 juta ya. Jadi nyerenkeun nya Kang Jadunnya. Nampi. Tak itu Akang mohon maaf segera bongkar ininya supaya saya ingin melihat daripada musola yang sangat indah ini. Ya Pak Jadunnya. Pak Ustadz dan bapak-bapak semuanya, jadi ini sudah saya beli ya. Totalnya 5 juta rupiah. Jadi nanti ini akan menjadi halaman musola ya, untuk kegiatan rojaban, untuk kegiatan maulidan dan kegiatan lainnya ya. Jadi luas di sini ya. Oke. Demikian tadi kawan-kawan review perkembangan terbaru dari Masjid An-Nur yang berada di Pasir Kopo yang didanai 100% oleh almarhum Haji Cucu Sukyati. Hari ini juga ada sebuah peristiwa penting, yaitu pembayaran sebidang tanah seluas 110 meter persegi ya, dengan nilai 5 juta rupiah. Mudah-mudahan almarhum Haji Cucu Sukyati dilapangkan di alam kuburnya, diampuni semua dosa-dosanya, dijauhkan dari siksa kubur, dan tentunya ditempatkan di tempat yang mulia. Rebu nuhun laksakti kabingahan untuk seluruh penonton petualangan desaku. Mudah-mudahan selalu dalam kesehatan dan keberkahan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu kawan-kawan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.